eh, untuk apa aplikasi farmakoterapi itu dibutuhkan namanya adalah evidence base ya. Namun evidence base ini nggak ini S1 nggak diajarkan di sini. Terkait dengan data epidemiologi ya, apa itu tentang relative risk, relative reduction, absolute risk ya, termasuk number to treat ya. Rasanya bukan skop di S1. Di, eh, di S1 adalah terkait dengan patofisiologi dan eh, terapi ya, serta monitoring pada. Nah, sebenarnya sudah jelaskan oleh Bu Wenda, Bu Dinda ya, dan ada di PPT di pertemuan pertama slide 25 ya, di mana eh, banyak sekali ya terkait dengan wewenang farmasi atau apoteker terkait dengan farmakoterapi ya. Di mana coba saya lihat ya di situ ya, bentar. Coba kita buka slide 25. Ah, nah ini jadi dalam farmakoterapi ada harus memahami apa itu definisi penyakit ya. Kemudian klasifikasi ya, misal diabetes mellitus apa itu diabetes mellitus, klasifikasinya, faktor resikonya, penyebabnya, patogenesisnya, ya, proses penyakitnya, patofisiologinya, tanda dan gejala, data laboratorium, data klinis, goal of therapy ya, termasuk harus monitoring goal of therapy ya apa, tujuan pengobatan apa. Kemudian juga bagaimana kita mengukur goal of therapy tersebut dari outcome parameternya apa, pakai gula darah kah, pakai HbA1c ya. Kemudian drug terapinya juga eh, gejala respon pada obat-obat itu adalah area farmakoterapi dan termasuk di sini adalah diagnosis tapi diagnosis area dokter ya. Jadi sebagai seorang farmasis atau apoteker kita tidak boleh mendiagnosa. Kita bekerja berdasarkan diagnosa tapi jangan mendiagnosa. Eh, tuh dari batasan-batasan ya. Yang kecuali yang minor illness ya, yang ringan misalnya diare ringan ya, atau batuk pilek flu yang ringan yang di OTC perlu bisa dikerjakan. Dan itu ada batasan juga 2 hari, kalau 1 hari 2 hari ya, kalau nggak harus ke dokter. Prognosis itu juga bukan area kedokteran ya, itu adalah area eh, bukan area farmasis, sorry, itu adalah area kedokteran. Kita tahu prognosisnya bagaimana. Prognosis adalah kesembuhan ya. Terus adalah bagian dari eh area dari farmakoterapi. Jadi itu dari radar dan apoteker itu tercakup di PPT TM1 slide 25. Nomor 2, jelaskan kemanfaatan farmaka dalam pengembangan dan buatan obat. Ya, jadi banyak ya, mulai dari tahap eksplorasi sampai uji klinik. Ya, banyak manfaat farmakoterapi ya. Yang jelas ilmu farmakoterapi yang terkait dengan obat-obatan dan penyakit ya, dimulai bisa dari tahap eksplorasi, misalnya untuk menemukan obat baru ya, itu terkait dengan obat-obat, misalnya obat-obat diabetes, misalnya obat jantung, itu
dimulai dari eksplorasi, bisa menggunakan bahan herbal atau non herbal, ya. Kemudian sampai uji preklinisnya, ya, mulai LD50. Kita eh, dengan ilmu itu paham ya, dibutuhkan tujuannya apa. Gitu. Atau juga modifikasi struktur di bekerjasama dengan pihak kimia medisinal, barangkali untuk menentukan blocking system, menentukan apakah modifikasi struktur ini menyebabkan eh, suatu senyawa bertambah baik, ya, itu di tahap eksplorasi bisa dikerjakan. Kemudian di tahap uji preklinisnya juga kita bisa bekerja bah farmaka itu tetap dibutuhkan karena bisa tahu target reseptor atau target seluler dan sebagainya. Sampai juga masuk ke uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, itu semua farmakoterapi bisa berperan di situ. Kalau fase 4 itu post marketing surveillance ya, yang banyak itu terjadi misalnya pada kondisi penarikan obat ya merek itu, merek dari pabrik merek ya, yaitu Rofecoxib ditarik dari peredaran, yaitu ada yang terkait dengan ilmu farmakoterapi ya, di mana Rofecoxib itu banyak menyebabkan efek ke jantung dan pasien mortalitasnya meninggal karena penyakit jantung koroner. Itu Rofecoxib salah satu adalah COX-2 selektif ya, inhibitor. Yang masih dipakai sekarang adalah Celecoxib. Ya. Nomor tiga, jelaskan tanggung jawab apa dalam pelayanan kefarmasian itu ada di eh, PPT 4 sampai 5 di pertemuan kedua ya. Ya, banyak tanggung jawab farmasi di sini ya. Misalnya udah di PPT ini adalah cek prescription error ya. Jadi mengecek apa resep ada kesalahan nggak, memastikan bahwa mereka tepat pada pasien, dan cocok ke pasien yang kadang-kadang sering salah juga. Jadi obatnya pada pasien yang berbeda. Kemudian bisa juga prepare or supervise the dispensing medicine. Jadi menyiapkan dan bersupervisi obat-obat yang mau diberikan pada saat pasien mau KRS atau keluar rumah sakit. Uh, Provide advice on the dosage medication, the medicine, dan the most proper of medication. Jadi memberikan advice, dosis ya, dan juga eh, apa itu bentuk sediaan yang tepat untuk seseorang. Kadang-kadang memang bisa saja dosisnya subterapeutik atau juga kelebihan dosisnya, yaitu bisa farmasi juga bisa berperan di situ untuk bekerja sama dengan dokter. Bentuk sediaan juga bisa ya. Mungkin pasien nggak cocok dengan mungkin apa eh, pasien yang misalnya pasien yang koma nggak bisa oral ya, harus diberikan dalam bentuk intravena atau intramuskular. Dan bisa juga berbasis pada workload ya, visit dengan dokter, kemudian berdiskusi dengan dokter dan juga apoteker di tanggal lainnya, juga perawat juga untuk memastikan bahwa cara penggunaan obatnya dengan baik. Kemudian penyimpanan ya, terkait dengan penyimpanan karena obat-obat tertentu tidak tahan terhadap bahaya, jadi farmasi bisa berperan di sini. Dan banyak yang lainnya eh, terkait dengan peran farmasis ya, termasuk ketika kita tanya tentang
drug information service ya, pengadaan drug information atau terkait dengan handling itu tadi kan, atau juga tanda packing ya. Biasanya obat-obatan yang dosis besar, misalnya meropenem 500 miligram dipakai untuk pediatrik nggak bisa. Nah, itu farmasi bisa bagi-bagi dengan sterilitas. Ya gitu, banyak lagi contoh yang lain ya, terkait dengan tanggung jawab farmasis. Nah, nomor 4, tahu jawab farmasi klinis atau memastikan pasien berpengaruh terapi obat optimal. Nah, jelaskan apa yang harus dilakukan untuk pas tersebut. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan manajemen ya, seperti umumnya ya. Saya menyebutnya PDCA, Plan Do Check Action ya. Jadi itu, jadi itu ada bisa baca di PPT pada persentuhan tambah di slide 23 atau di PPT UTM 2 di slide 18 ya. Jadi pada dasarnya ada untuk memastikan luaran terapi obat optimal, Anda harus melakukan identifikasi dulu. Identifikasi apakah ada DRP enggak gitu. Setelah itu bila memang ada DRP, what your plan? Plannya apa? Mengubah, menghentikan, berdiskusi dengan dokter. Nah, itu kemudian setelah Anda melakukan plan itu, Anda lakukan plan yang Anda kerjakan. Kemudian monitoring kembali. Dan itu adalah suatu hal yang berkelanjutan. Ya. Jadi identifikasi dulu masalahnya itu apa di mana. Ya. Yang penting itu. Jadi aktivitasnya ya itu tadi identifikasi dari pasien, identifikasi dari DRP, ke prevensi, pencegahan dan pola monitoring tadi isi sama seperti yang saya sebutkan tadi, seperti manajemen yang continuous improvement yaitu plan, do, check, action. Jadi identification dan pasien, jadi identifikasi pasiennya. Riwayat pengobatannya bagaimana? Apakah ada komplikasi dan termasuk juga riwayat sosial. Karena pengobatan itu juga terkait dengan riwayat sosial. Ya, apakah pasien perokok, pasien punya permasalahan dengan pengobatannya, pasien hidup sendiri, ya itu bisa jadi eh, salah satu cara untuk memberikan optimalisasi pengobatan. Identifikasi drug or problem ya, DRP, jika ada, kalau memang ada ya segera ditangani supaya tidak ada masalah. Ya. Misalnya banyak ya, contohnya batuk kering kata Kapoprir misalnya, atau mungkin yang lainnya. Nah, dicegah bagaimana batuk kering misalnya dengan ARP, ya, misalnya. Kemudian di follow up, ditanyakan kembali apakah dengan penggantian obat tersebut sudah tidak ada batuk kering atau bagaimana. Itu ya nomor 4 ya. Nah, juga hal ini yang paling penting itu juga terkait dengan aspek profesi yaitu knowledge, attitude, skill. Ya, penting sekali. Jadi terutama attitude sikap karena eh, sikap yang baik itu akan membawa yang baik juga. Ya, jadi jangan sampai kita bersinggungan dengan profesi lain terus kita dituduh sebagai orang yang kasar, yang punya adab itu kurang pas. Ya, prinsipnya begini, ada sebagai seseorang yang eh, apoteker yang punya eh, pengetahuan farmakoterapi, ketika menemukan identifikasi DRP dan ada punya cara mengatasi ini, ya.
dan memberikan saran pada klinisi, itu yang harus Anda camkan bahwa saran yang Anda berikan itu jangan diharapkan harus diterima. Ya, Anda cukup artinya memberikan saran sesuai dengan kapasitas profesional yang Anda. Masalah diterima nggak terima di jalan kembali lain itu masalah masalah yang itu menjadi hak ya mereka. Ya. Dan terus kemudian jangan kemudian timbul-timbul hal-hal eh, karena itu misalnya ada eh, buat apa ya mengejek dokternya atau dan lain sebagainya itu jangan ya. Karena ini mata terjadi nyata ya, di apa kehidupan data demikian. Jadi akan memberikan advice nggak terima terus ya apa menganggap dokter bodoh dan sebagainya itu nggak baik ya. Cuma juga kita juga tidak tutup mata bahwa ada dokter arogan juga ada banyak. Itu juga tantangan dalam berkomunikasi. Tapi jelas Anda harus profesional, memberikan advice secara profesional, ya, walaupun nggak mudah, ya, karena itu tadi kita jangan sampai jangan berharap eh, punya Anda di advice itu bisa terkait penggantian, pengertian, perubahan dosis dan sebagainya. Itu belum tentu diterima, tidak masalah. Karena sesama sejawat eh, tenaga kesehatan sama dokter kadang-kadang dokter konsul gitu ke tempatnya kemudian diberikan saran ya belum tentu saran itu diterima oleh dokter. Jadi itu harus saling menjaga apa ya profesi ya yang baik, jangan saling arogan atau memang ya yang di praktek ya itu memang demikian. Wah, banyak terjadi arogansi demikian ya. Tapi itu merupakan tantangan ya. Cuman eh Anda harus memberikan dengan cara yang baik. Saya intinya begitu. Bisa dipahami ya bahwa itu ada yang penting ya. Walaupun materi yang Anda sampaikan baik, namun belum tentu bisa terima. Ya karena memang eh, friksi-friksi ini di nada apa di nada realita sering terjadi ya. Jadi friksi gesekan antara dokter dan apoteker, apoteker dan perawat ya itu bisa karena masing-masing saling arogan. Oke, yang nomor 5 eh, sebut dan jelaskan cakupan aktualitas klinik di rumah sakit apotek dan klinik. Ya, ini ada di PPT di Unpadku di slide 11 ya. Bisa ada belajar di situ. Eh, eh, ya, di klinik itu ada dua, manajemen dan clinical farmasi. Ya, DPK 72. Kalau manajemen sudah dihitungan pengadaan dan sebagainya, pemilihan pengadaan perencanaan, distribusi dan sebagainya. Untuk clinical farmasi, ya kita bisa melakukan review ya, drug history, drug rekonsiliasi, dari informasi service, counseling, visitor, terapi monitoring, ya termasuk TDM, terapi drug monitoring. Ya, itu sih yang terkait nomor 5. Oke, nomor 6, berikan contoh dari pada kelas SCT ya. Ya, ya. Jadi menurut SCTA, itu klasifikasi DRP itu ada yang dengan obatnya, ada disease, no drug, atau ada nama obat dan dengan obat,
pasien, provider, dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak ada misalnya di PPT di pertemuan kedua di PPT nomor 25. Ya. Contohnya banyak ya. Eh, Sebagai contoh misalnya dosis subterapeutik ya pada pasien eh, asites ya karena apa sirosis maupun gagal jantung itu dosisnya bisa ya 20 miligram itu masih nggak nututi, nggak cukup untuk menguras cairan. Masih ditingkatkan sampai dengan maksimum 180 miligram untuk furosemid ya. Itu salah satu contohnya. Atau juga adverse drug reaction banyak ya. Adverse drug reaction contohnya penggunaan asetosal, aspirin itu bisa menyebabkan terjadinya tukak peptik perdarahan lambung. Ya, itu adalah drug atau problem. Ya, banyak ya gitu. Termasuk duration of therapy ini antibiotiknya harus eh, waktunya 7 hari atau 14 hari itu sesuai. Saya rasa donor lain bisa banyak. Oke, eh ini saya rasa cukup ya. Udah nomor top ya. Oke, kelompok seri C5 besok rasanya eh, nggak perlu itu tutorial karena sudah tutorial ini dengan saya. Untuk selanjutnya, karena saya melakukan ibadah umroh, jadi saya nggak bisa melakukan tutorial. Namun saya akan presensi tetap. Coba nanti kita diskusi untuk mengganti hari tutorial. Ya, tuh jadi nanti saya diskusi sama tadi sama ya hubungi aja saya tadi siapa ya namanya lupa saya. Ah ya Pak karena ya. Nanti kita janjian ya untuk minggu depan dan minggu depan lagi. Saya baru balik tanggal 13 Maret. Ada yang ditanyakan terkait dengan eh, tutorial hari ini? Oh ya, untuk selanjutnya pengumpulan tugasnya bisa diketik juga, langsung di email aja ke tempat saya. Eh, ada fasilitas hebat nggak sih untuk upload? Tapi saya lebih suka langsung ke email, kalau saya males dulu-dulu dia itu. Ada kerjakannya pakai apa? Tulis tangan. Ya, ada boleh ketik, tentu saya, tapi jangan kopas ya. Karena itu akan ada rugi sendiri. Silakan diketik via Word atau mudah di convert ke PDF, boleh. Kemudian dikirim ke email saya. Kalau nggak cukup bisa di save file atau nggak cukup ya bisa dipakai Google Drive linknya. Nanti emailnya saya berikan ke Kak Risma ya. Itu aja ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya, sekarang saya cukup ya untuk fundamental terkait dengan farmakoterapi. Yang jelas ilmu ini sangat bermanfaat untuk Anda kalau bekerja di medis, ya, apoteker medis, baik di rumah sakit, apotek, puskesmas, atau yang lainnya, atau klinik juga. Oke, saya rasa cukup sekian. Sebelumnya, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya kira bermanfaat untuk selamat malam. Terima kasih, Ya, Pak. ya. Oke.